Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Dwi Prastika dengan NIM 418190175 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Ini merupakan rumus distribusi normal. Distribusi normal memiliki kurva yang berbentuk menyerupai lonceng. Fungsi densitas atau kerapatan distribusi normal dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali Euler pangkat min setengah dikali X min mu per sigma pangkat 2. Di sini juga ada rumus distribusi normal lainnya, yaitu distribusi normal yang memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1 disebut distribusi normal standar. Variabel random distribusi normal standar dilambangkan dengan Z yang merupakan hasil transformasi dari variabel random X yang berdistribusi normal. Maka didapatkan rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri distribusi normal. Berikut adalah ciri-ciri dari distribusi yang perlu kalian ketahui, yaitu satu, mempunyai sebuah parameter mu dan sigma yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal, lalu ada rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. 4. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, yaitu hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Selanjutnya adalah dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu sehingga tidak ada batasnya. Selanjutnya ada kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Standar deviasi sigma atau simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil sigmanya. Lalu ada karakteristik distribusi normal. Yang pertama itu teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal. Kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. 3. Mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Pada jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Dan terakhir ada masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Parameter distribusi normal. Untuk distribusi ini terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama, nilai rata-rata
digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata-rata. Yang kedua dari standar deviasi adalah penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Sedang standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lain yang diobservasi. Berikut ini merupakan contoh tabel distribusi normal, yaitu tabel Z. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari distribusi normal, yaitu PT Gunung Sari ingin membuat kelas mutu baru untuk mangga, yaitu mutu super. Mutu ini merupakan 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Rata-rata berat buah mangga pada saat ini merupakan 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Berat mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut adalah diketahui mu yaitu 350, sigma 950, P kali X kurang lebih dari X sama dengan 0,125. Ditanya X kecil, kita jawab dikarenakan P X kurang lebih dari X kecil sama dengan 0,125, maka diperoleh nilai sebagai berikut. P Z kurang lebih X min 350 per 50 sama dengan 0,125. Dengan melihat tabel Z distribusi normal, didapat nilai 0,125 sama dengan P Z kurang lebih dari min 1,15, sehingga P Z kurang lebih dari X min 350 per 50 sama dengan 0,125. P Z kurang lebih dari X min 350 per 50 sama dengan P Z kurang lebih dari min 1,15, yaitu X min 350 per 50 sama dengan min 1,15. Karena di sini P Z kurang lebihnya sama-sama dicoret, jadi dihasilkan X min 350 per 50 sama dengan min 1,15. X min 350 sama dengan min 1,5 dikali 50. 50-nya kita pindahin ke samping. Lalu X min 350 sama dengan min 57,15. Lalu min 350-nya dipindahin ke arah kanan, maka X sama dengan 350 min 57,7 sama dengan X itu 292,5. Jadi hasilnya X sama dengan 292,5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.